Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di Teknik Tutorial Mas Vincent. Kali ini saya mau membahas mengenai kelebihan dan kekurangan kulkas Polytron satu pintu ini teman-teman ya. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan di sini saya akan bahas semuanya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas kelebihan dulu ya teman-teman ya, baru selanjutnya kekurangannya. Dan untuk kelebihan dari kulkas Polytron ini, memang desainnya itu lebih cakep ya, lebih bagus. Karena untuk pintunya saja di sini menggunakan kualitas kaca ya. Jadi kualitas kaca dan disertai dengan gambar model bunga seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sangat kokoh dan desainnya juga cukup bagus, tidak mudah berkarat ya. Oke, selanjutnya yang sisi bagian dalam. Nah, di sini untuk di sisi bagian dalam untuk kulkas Polytron ya. Di sini juga sudah dilengkapi raknya itu tempered glass ya. Jadi bukan plastik lagi seperti ini. Jadi semuanya tempered glass. Jadi sangat elegan sekali ya. Jadi ini bisa menarik perhatian para pelanggan. Dan juga untuk di bagian freezernya ini cukup lumayan jumbo, lumayan besar teman-teman ya. Jadi bisa muat makanan yang cukup banyak sekali. Dan kemudian di samping sini ya, di samping itu untuk lampunya itu yang model terbaru sudah menggunakan lampu LED yaitu warna putih, sehingga cahaya yang dihasilkan oleh kulkas Polytron satu pintu ini lebih bagus ya teman-teman ya, karena ini sudah putih. Nah, untuk rak-rak, untuk di bagian rak di sini sudah komplit, semuanya sama. Hanya saja dari segi mikanya saja teman-teman ya. Jadi dari segi mika ini lebih bagus dan lebih bening juga. Nih rata-rata semuanya bagus ya. Daripada dibandingkan dengan kulkas-kulkas yang lama teman-teman ya. Jadi untuk kulkas yang lama di sini kulkas yang model lama nih. Ini seperti ini. Ini yang model lama seperti ini. Jadi untuk raknya di sini sudah masih masih mika. Jadi gampang banget pecah, dan desain ininya juga masih tipis teman-teman ya. Nah, itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari dari kelebihan dari kulkas Polytron ini, dan untuk kekurangan dari kulkas pintu satu ini teman-teman. Dan yang sekarang untuk kekurangannya, untuk kekurangan dari kulkas Polytron ini, meskipun sudah didesain sebagus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini sudah model kaca juga. Nah, di sini kekurangannya di bagian freezer ini, ya. Di bagian freezer ini cepat kropos teman-teman ya, karena kualitasnya juga mungkin ya, ini mungkin terlalu tipis ya, jadi kurang tebal. Ini cepet ngeropos ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Beda lagi dengan freezer yang model lama, kulkas yang model lama itu cukup tebal sekali teman-teman. Kalau teman-teman pengen memastikan, teman-teman bisa belah di sini ya. Jadi belahnya itu cari yang freezer yang rusak, kita bandingkan berapa mili nanti yang ketebalannya, nanti akan ketemu. Oke, yang kedua itu dari pipa ya, dari pipa kondensor. Kalau yang lama itu menggunakan pipa tembaga. Kita akan lihat di sisi bagian belakang sini. Nah, ini ya yang saya sebutkan. Nah, ini yang lama itu menggunakan
pipa kondensor itu dari tembaga, jadi tidak gampang keropos ini teman-teman ya. Nih biasanya yang sumber panas ya dari kanan kiri atau samping bodi itu panas, ini sumbernya dari sini teman-teman ya, dari kondensor ini. Nah ini kelemahannya ini dari besi, jadi ini gampang keropos sekali untuk kulkas yang sekarang lah teman-teman ya. Dan untuk segi mesin kompresor di sini, untuk dari segi mesin kompresor itu semakin tahun kayaknya semakin kecil teman-teman ya. Ini semakin kecil. Dan untuk PK-nya saya kira sama ya teman-teman ya. Jadi ini bentuknya kecil banget. Beda lagi dengan kulkas yang model lama. Ya. Di sini saya langsung contohkan untuk mesin kompresor itu yang model lama seperti ini. Nah, seperti ini. Ini model lumayan lah. Lumayan masih lama. Ini besar banget teman-teman ya. Jadi besar banget. Beda lagi dengan kulkas yang terbaru sekarang. Jadi modelnya kecil. Nah, di sini juga saya mempunyai satu lagi mesin kompresor. Nah, ini gede nih teman-teman ya. Ini padahal mesin pintu 1 ya. Dan untuk kelemahannya dari dari mesin kompresor kulkas yang kulkas Polytron ya, itu kalau yang sekarang ini kecil banget teman-teman ya. Jadi untuk yang keluaran pertama untuk mesin kompresor kulkas Polytron, saya kira itu cukup bagus daripada yang ini ya, daripada yang ini. Ini saya temui di beberapa pelanggan ya, atau di pelanggan saya itu kurang kuat ini teman-teman ya. Ini gampang banget jebol ya, jadi tidak tahan dengan voltase yang rendah. Kalau yang model lama itu sangat tahan dan sangat minim. Jadi untuk di daerah yang arusnya kecil itu 190 itu masih ngangkat teman-teman ya. Jadi kalau yang kecil kayak gini nggak kuat. Minim itu pemakaian biasanya 4 sampai 5 tahun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kualitasnya ya teman-teman bisa bandingkan sendiri dengan kualitas kulkas yang lama dengan kulkas yang baru sekarang ini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, untuk dari segi desain ya memang cukup bagus dan cukup menawan ya untuk kulkas Polytron 1 pintu ini. Jadi di sini saya hanya memberikan saran buat teman-teman semua. Jadi ini plus minusnya dari kulkas pintu 1. Untuk dari segi desain itu cukup lumayan bagus. Jadi ketika teman-teman sudah terlanjur membeli kulkas Polytron 1 pintu ini, yang harus teman-teman pastikan yaitu voltase listrik ya. Jadi tegangan listrik, karena sudah dianjurkan dari buku panduan dari kulkas ya, semuanya sama. Itu harus mencapai 220 volt. Jadi jangan sampai di bawah 220 volt. Minim itu 190 volt. Supaya kenapa? Supaya kulkas yang teman-teman miliki itu awet teman-teman ya. Dan jangan lupa juga di sini di bagian freezernya itu jangan sampai teman-teman mencongkel dengan benda tajam, karena di sini sudah tertera bahwasannya di sini tidak boleh teman-teman ya. Jadi tidak boleh kita congkel menggunakan pisau atau menggunakan benda-benda tajam. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nanti saya bantu jawab teman-teman ya. Insya Allah saya pasti jawab.
dari pertanyaan teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.